Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat sepernilangan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar nilam Anda? Begini kondisi nilam kami bro. Dan bagian yang kosong ini adalah bekas bencana wabah fusarium dan bakteri. Korbannya ada banyak, puluhan pohon terpaksa kami panen prematur. Sekarang saya akan cerita sedikit pengalaman kami kenapa ini bisa banyak sekali yang layu. Di video kami yang ini, kami pernah membahas kalau pupuk urea itu adalah penyebab layu pada tanaman. Pupuk urea adalah penyebab sekunder atau penyebab tidak langsung yang akan memperparah serangan penyakit layu. Pupuk urea akan melemahkan daya tahan tanaman, jadi jika terjadi serangan layu, tanaman akan mudah sekali mati. Dan tentu saja penyebab utama adalah penyakit patogen tular tanah yang menyerang melalui akar tanaman. Di daerah ini dulu adalah tempat eksperimen. Waktu itu kami memberi pupuk untuk tanaman jagung dengan urea. Terus kami coba beri ke beberapa tanaman nilam yang ada di sekitar tanaman jagung ini. Hasilnya memang perkembangan sangat cepat, tapi beberapa minggu kemudian mulai ada yang layu satu-satu. Apalagi waktu itu hujan turun setiap hari, jadi kami tidak punya waktu untuk melakukan pengontrolan dan akhirnya penyakit layu ini tidak terkendali. Nah, itu adalah pengalaman buruk yang pernah kami alami. Nah, sekarang kami akan membagi beberapa tips bagaimana cara mengatasi dan mengendalikan penyakit layu pada tanaman nilam. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, pengalaman buruk yang kami alami tidak terjadi pada tanaman nilam sahabat sepernilangan kami. Sebelum kita melakukan penanganan, terlebih dahulu kita harus mengenali jenis patogen yang menyerang tanaman kita. Untuk tanaman nilam, ada beberapa jenis patogen yang bisa menyerang tanaman kita. Setiap jenis patogen ini memiliki cara penanganan yang berbeda. Penyebab layu pada tanaman pastinya ada masalah pada perakaran. Yang pertama disebabkan oleh jamur, yang kedua disebabkan oleh bakteri, dan yang ketiga disebabkan oleh patogen nematoda. Adanya serangga patogen ini menyebabkan proses fisiologis tanaman seperti proses transportasi air, proses fotosintesis, dan proses transportasi hasil fotosintesis terganggu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu jamur fusarium. Fusarium adalah jenis jamur yang paling umum dikenal di kalangan petani. Gejala serangan jamur ini cukup mudah dikenali. Ciri yang paling umum adalah tanaman layu hanya pada siang hari saat udara sedang panas. Sedangkan pada pagi dan sore hari tanaman kembali segar. Kemudian gejala yang lain biasanya diawali dengan menyerang sebagian sisi tanaman atau sebagian cabang tanaman yang terlihat layu. Dan dalam waktu 1 minggu, tanaman akan layu permanen. Jamur fusarium menyerang tanaman yang sudah dewasa atau yang sudah masuk ke masa generatif. Jamur fusarium ini masuk melalui pembuluh xilem pada perakaran yang menyebabkan akar tidak bisa menyerap air dan nutrisi. Jika tanaman kita sudah layu, itu sebenarnya gejala akhir dari serangan. Karena sebelum tanaman kita layu, jamur ini sudah lama berada di dalam tanah dan menyerang bagian akar tanaman kita. Hanya karena proses infeksinya berada di dalam tanah, jadi tidak terlihat. Lalu kenapa tanaman layu harus dicabut? Karena pada saat tanaman sudah layu, bagian akar tanaman itu sudah rusak atau sudah membusuk dan sudah dipenuhi dengan jamur dan spora jamur, jadi tidak bisa kita perbaiki lagi. Itulah kenapa tidak ada obat untuk mengatasi penyakit layu fusarium ini.
Lalu bagaimana cara mengendalikan serangan fusarium ini? Yang pertama, jika kita menemukan tanaman kita ada yang layu sesuai dengan ciri-ciri yang kami sebutkan tadi, maka segera saja dicabut. Lalu di sekitar tanaman yang kita cabut tadi, kita kocor dengan pestisida yang berbahan tembaga. Kemudian kita beri lagi fungisida berbahan aktif mancozeb seperti merek Ditan, atau kita juga bisa menggunakan fungisida merek Amistar Top. Nah, ini kenapa kita perlu melakukan penanganan yang berlapis? Karena jamur ini sangat bandel dan mudah sekali menular. Dia bisa menular lewat air dan juga tanah. Jadi, kita harus segera membasmi dan juga memblokir penyebarannya agar tidak menginfeksi tanaman sehat yang ada di sekitarnya. Kebanyakan dari kita itu enggan untuk mencabut tanaman yang sudah layu. Kita masih berusaha dan berharap tanaman kembali segar. Padahal tindakan ini itu sangat fatal. Fusarium ini itu sangat berbahaya jika dibiarkan. Jenis jamur ini bahkan bisa hidup berbulan-bulan di dalam tanah dan bisa kembali menginfeksi tanaman berikutnya yang kita tanam di lokasi yang sama yang pernah terdapat infeksi fusarium. Kemudian penyebab layu berikutnya adalah layu karena serangan bakteri. Ada beberapa jenis bakteri yang sering menyerang tanaman kita. Tapi serangan karena bakteri ini berbeda dengan serangan karena jamur fusarium. Cara pengendaliannya juga berbeda. Walaupun gejalanya sama yaitu layu, tapi serangan karena bakteri ini efek layunya lebih cepat. Kalau jamur fusarium memerlukan waktu sekitar 1 minggu sampai tanaman benar-benar mati, tapi kalau serangan bakteri ini membutuhkan waktu hanya 3 hari saja untuk menyerang dan mematikan tanaman kita. Nah, sebelum kita melakukan langkah pengendalian, terlebih dahulu kita harus mengenali ciri-ciri tanaman yang terkena layu karena bakteri. Pada tanaman nilam, gejala pertama layu bakteri adalah layu hijau. Dalam arti daun tanaman dalam keadaan hijau tapi kondisi